Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, tempe dapat dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional maupun di pasar modern. Selain karena harganya yang murah, enak dan mudah diolah, makanya nih tempe sekarang dijadikan sebagai makanan favorit masyarakat Indonesia. Tahukah kamu pemirsa kalau misalnya tempe selain dijadikan gorengan dan juga masakan, tapi bisa juga nih dijadikan sebagai cemilan atau keripik tempe. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu gurihnya olahan dari kedelai. Sudah bersama saya di pagi hari ini Ibu Edi Surya selaku pelaku usaha. Selamat pagi Ibu Edi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Agnes. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Ibu Edi? Alhamdulillah sehat. Mbak Agnes bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ibu Edi ini aslinya orang mana sih emangnya? Kalau asli lahir sih di Jawa Timur Mbak. Oh orang Jawa ya. Berarti merantau ke Bengkulu? Iya betul. Dari sejak kelas 1 SD memang sudah pindah ke Bengkulu. Oh berani ya kelas 1 SD udah merantau. Ikut orang tua Mbak. Ikut orang tua. Nah ini kan Ibu sebagai pelaku usaha penjual keripik tempe ya Bu ya. Emangnya awal mulanya kenapa sih Bu Ibu tertarik untuk jualan keripik tempe ini Bu? Nah, kalau ditanya awal mulanya ini agak cerita panjang dulu Boleh, ya Mbak. nggak apa-apa. Kita tarik ke belakang. Jadi sebelumnya saya ini mantan karyawan Mbak. Saya pernah kerja di konveksi cukup lama, lebih kurang 20 tahun. Kemudian memutuskan untuk resign. Setelah resign otomatis saya butuh juga pekerjaan penggantinya kan. Benar. Kayak gitu. Ada salah satu teman saya menyarankan cobain bikin keripik tempe kayak itu. Tapi saya memang belum bisa waktu itu. Kemudian beliau mengajarkan, terus saya juga sambil belajar, sambil berinovasi, kemudian bikin, kemudian saya bagikan ke teman-teman, ke tetangga. Begitu ada acara saya bagikan, ternyata responnya, loh ini enak, sudah layak dijual. Baru saya percaya diri untuk mau membuat lagi dan menjualnya. Dan sampai saat ini. Berarti waktu itu saran dari temen ya Iya, awalnya? saran ya? dari teman Mbak. Teman yang kebetulan beliau tuh mengolah kedelai juga menjadi tempe dan tahu. Oh. Tapi bukan keripik tempe kayak gitu. Tapi waktu itu di tahun berapa Bu waktu awal mulai Ibu mulai membuka usaha keripik tempe ya? Awal 2016. 2016 ya sampai dengan sekarang. Iya. Waktu itu di tahun 2016 sudah banyak nggak sih Bu orang yang jualan keripik-keripik tempe? Karena saya nggak begitu melihat pasar ya waktu itu. Saya lebih di dalam gitu. Nggak tahu juga banyak atau enggak. Cuman saya memang pernah juga mencoba mencicipi itu gitu. Kemudian ketika saya mencoba ya kok ini enak juga gitu. Apalagi memang supportnya juga dari teman yang Iya. ternyata buat tahu tempe juga yang ya. sudah mengolah kedelai dari sebelumnya gitu. Jadi bahannya langsung dari sana. Iya, ya. iya. Waktu itu berarti pertama kali di daerah mana ketika Ibu membuka usaha? Di keripik Bengkulu tempe? Utara Mbak, tepatnya di Arga Makmur. Di Bengkulu Utara. Iya. Di Bengkulu Utara itu tempat tinggal Ibu atau bagaimana? Begini awal mulanya. Setelah saya resign dari pekerjaan saya tadi, saya diminta untuk mendampingi anak-anak yatim di asrama yatim di Panti Aisyah Harapan Ibu di Arga Makmur Bengkulu Utara. Nah di situ sambil mendampingin anak, saya pikir ada baiknya juga saya punya kegiatan yang lain, sekaligus juga ngajak anak-anak, ngasih contoh, kemudian support mereka juga, ngasih kegiatan mereka juga, dan alhamdulillah mereka antusias sekali mulai dari proses pembuatan sampai pemasaran. Mereka ikut tergabung di situ, ikut membantu kami. Kami ajarkan juga bagaimana cara supaya mereka tahu bahwa kita juga harus berusaha dan nggak harus malu gitu. Berarti awal mulanya usaha ini Ibu jalankan sendiri, tapi Iya. akhirnya disalurkan ya Iya. kepada anak-anak panti asuhan. Iya. Kami sambil mendampingin anak, sambil juga saya ikut membaurkan di situ kayak gitu supaya anak-anak juga pertama ya ikut mencicipi untuk merasakan. Iya. Sebelum yang lain mereka dulu. Emangnya susah nggak sih Bu buat olahan keripik tempe ini? Sebenarnya nggak susah sih Mbak, cuman karena mengolah tempe ini kan difermentasi
Otomatis ada pengaruhnya juga dari iklim, ada pengaruhnya juga dari suhu udara. Ketika suhu udaranya dingin, lebih lambat jadi. Ketika suhu udaranya panas, akan cepat sekali mungkin rusak atau gimana kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar paham itu. Kalau untuk proses selanjutnya nggak ada yang susah. Iya, tinggal digoreng-goreng kayak gitu ya. Iya. Tapi emang alat dan bahannya juga harus diperhatikan Bu ya. Iya, bumbunya betul, biar mantep betul. ya, sedap gitu ya. Tapi Ibu sendiri kan ini sekarang pindah di Kota Bengkulu ya Bu ya. Betul. Itu kenapa waktu itu pindah ke Bengkulu? Pindahnya sih 2 tahun terakhir ini ikut suami, Mbak. Oh iya, ini yang di depan ini ya. Iya. Iya, ikut suami, tapi tetap kita tetap produksi dan suplainya tetap ke Bengkulu Utara juga. Terus pasarannya gimana Bu? Karena kan waktu di Bengkulu Utara pasti kan sudah ada yang netap gitu kan, Iya. penitipan. Kalau di Kota Bengkulu gimana waktu itu? Tidak ada yang berubah, Mbak. Kami produksi tetap, pemasaran juga tetap di gerai-gerai, di toko-toko yang sudah pernah kami titipi di situ sampai sekarang masih tetap berjalan. Emangnya kenapa sih Bu Ibu lebih tertarik kepada keripik tempe? Kan sekarang tuh kan banyak kayak olahan keripik ya. Iya, betul. Keripik ubi dan masih banyak lagi ya kan. Iya. Di awal saya kok mikir gini ya, Mbak, kita tuh makanan anak-anak tuh kok selalu yang makanan ringan, yang ciki-ciki, yang saya sendiri ya mengkonsumsinya Yang kayak banyak gitu waktu saat micin-micinnya. kecil ya, yang ada pengawet, pewarna. Makin lama saya makin tahu bahwa ada pengawet yang tidak aman, ada pewarna yang tidak aman dan lain-lain, bahannya juga kan kita tidak tahu, tidak bisa menjamin Iya. kebersihan atau sedangkan tempe ini pertama memang produk Indonesia banget, Iya, kayak banget gitu. banget ya. Ya, kemudian bahan bakunya mudah didapat juga, walaupun kadang naik turun harganya. Kemudian ini gizinya kan tinggi, Mbak ya. Kita tahu tempe itu gizinya tinggi banget, kayak gitu, manfaatnya untuk badan kita juga banyak, kayak gitu. Alangkah baiknya kalau itu juga bisa dikonsumsi sama anak-anak, kayak gitu. Jadi nggak cuman sambal tempe, gulai tempe, Benar-benar goreng ya. tempe kayak itu. Ketika dijadikan cemilan, mungkin ini dari anak sampai orang dewasa bisa menikmati gitu. Nah, itulah makanya oh iya, saya kenapa produk lain aja seperti produk-produk dari kacang yang lain kayak gitu bisa dinikmati banyak orang dan bisa booming, kenapa enggak tempe kita angkat kayak gitu. Iya sih. Tadi kan Ibu singgung soal ada beberapa memang makanan yang sekarang ya udah banyak banget viral yang pewarna ya, pakai micin gitu kan, pengawet dan sebagainya. Tapi kalau dari olahan Ibu sendiri nggak pakai ya yang namanya pengawet dan mungkin bumbu-bumbu yang Iya. berwarna seperti itu ya kan? Enggak, Mbak, sudah jelas tidak. Kita sama-sama tahu bahwa mengolah kedelai menjadi tempe itu melewati proses fermentasi. Iya. Ketika di proses fermentasi itu, kalau ada pencemaran sedikit saja, misalkan ada garam atau minyak, sudah jelas nggak jadi. Jadi nggak ada Jadi campurannya benar-benar- waktu fermentasi? Ya tidak, Mbak, tidak ada sama sekali. Jadi kalau misalkan tercemar ini aja, setetes minyak aja kayak gitu, pasti nggak jadi semua kayak gitu. Jadi insya Allah sudah benar-benar higienis. Jadi harus benar-benar bersih banget ya pada saat Iya. fermentasi ya, karena Karena memang kita agar mau mencampurkan apa aja di situ pasti nggak jadi. iya gitu. sih. Setelahnya baru dicampurkan. Iya, kalau ya. bumbunya baru dicampur. Karena campuran kedelainya juga kan tepung tapioka. Aduh, saya jadi pengen masak nih. Oke, Bu Edi, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi Oke, nih ya Mbak. terkait dengan tema kita, yaitu gurihnya olahan dari kedelai. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.